Latar belakang kemunculan dewa-dewi dalam mitologi Mesir. Tahap awal kemunculan mitologi Mesir kuno, agaknya dipengaruhi oleh lingkungan alam dan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi Mesir sendiri. Misalnya, pola siklus matahari dan pola musiman banjir Sungai Nil, yang membuat tanah subur. Memainkan peran penting bagi bangsa Mesir kuno dalam menetapkan air dan matahari sebagai simbol kehidupan. Gambaran geografis dari peradaban Mesir kuno adalah peradaban yang terletak di sekitar Sungai Nil yang subur, dikelilingi oleh tanah dan gurun yang gersang yang dihuni oleh kelompok perampok dan pengembara. Terinspirasi oleh kondisi ini, orang Mesir menganggap tanah mereka sebagai surga yang dikelilingi wilayah tanpa hukum. Di sisi lain, peristiwa bersejarah juga berperan dalam membentuk para dewa dan dewi Mesir pada akhir periode predinastik, sekitar 3100 sebelum Masehi. Ini adalah zaman ketika para Fir'aun Mesir menyatukan Mesir. Wilayah atas maupun bawah, yang pada gilirannya menjadikan raja-raja semacam itu sebagai fokus pemujaan dalam konteks keagamaan. Dewa Buaya, Sobek. Dewa Buaya Sobek adalah salah satu dewa yang paling kuat dan dihormati di Mesir kuno. Dan di antara Sobek digambarkan sebagai pria berkepala buaya, simbol kekuasaan dan kejantanan. Dia dikaitkan dengan Sungai Nil, dan dianggap sebagai pelindung Fir'aun dan rakyat. Pemujaannya melibatkan ritual dan pengorbanan, dan dipraktikkan di berbagai situs kuil di seluruh Mesir. Dewa Mesir Sobek telah dihormati sejak zaman kuno. Dia direpresentasikan sebagai pria berkepala buaya, dan dikaitkan dengan Sungai Nil, kekuatan militer, dan kesuburan. Sobek adalah dewa yang disembah sepanjang sejarah Mesir. Dia dihormati dan ditakuti karena kemampuannya menciptakan dan menghancurkan kehidupan. Gambaran Sobek ada di mana-mana, patungnya sering muncul di dekat sumber air, kuil, atau bangunan penting, terutama yang berhubungan dengan Fir'aun. Sobek disembah melalui berbagai cara, antara lain pengorbanan, persembahan, dan upacara ritual. Orang Mesir kuno percaya bahwa dengan memuja Sobek, mereka dapat menjamin kesuburan tanaman, keamanan militer, dan kesejahteraan Fir'aun. Dan Sobek sangat populer di wilayah Fayum, di mana pemujaannya terfokus di sekitar Danau Moeris dan kota Crocodilopolis. Sobek memainkan peran penting dalam mitologi Mesir. Dengan mitologinya, merangkai kisahnya melalui berbagai dewa lain, termasuk Horus, Isis, dan Osiris. Selain itu, Sobek dikaitkan dengan dewa matahari Ra, dan namanya digabungkan untuk menciptakan dewa Sobek Ra. Pentingnya Sobek tidak terbatas pada Mesir kuno saja. Karena perluasan perdagangan dan pengaruh budaya Mesir, pemujaan Sobek menyebar ke wilayah lain, khususnya Nubia dan Kus. Belakangan, pada masa Kekaisaran Romawi, pemujaan Sobek dicampur dengan agama lain dan mengambil bentuk baru sebagai bagian dari Pantheon, dengan beberapa atributnya diganti atau dilupakan demi Pantheon Romawi yang baru. Sobek sering digambarkan dalam seni sebagai sosok manusia berkepala buaya. Tubuhnya berotot dan kuat melambangkan keperkasaan buaya. Ia sering ditampilkan mengenakan hiasan kepala atau mahkota yang menyerupai piringan matahari dengan bulu-bulu, melambangkan hubungannya dengan Sungai Nil dan matahari. Dalam beberapa penggambaran, ia memegang tongkat kerajaan, yang menunjukkan perannya sebagai penguasa atau pelindung. Disembah di berbagai situs kuil di seluruh Mesir kuno, khususnya di wilayah Fayum dan di Kom Ombo. Kuil-kuil ini berfungsi sebagai titik fokus untuk sembahyang, persembahan, dan upacara ritual yang didedikasikan untuk Sobek. Para pendeta yang bertugas di kuil-kuil ini memainkan peran penting dalam mempertahankan pemujaan Sobek dan dalam berinteraksi dengan para penyembahnya. Salah satu asosiasi utama Sobek di Mesir kuno adalah dengan Sungai Nil. Dia diyakini telah menciptakan Sungai Nil dan dipandang sebagai pelindung dan sumber kesuburan. Pemujaan terhadap Sobek dipimpin oleh sekelompok pendeta yang bertugas melakukan ritual dan upacara untuk menghormatinya.
Para pendeta ini memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat Mesir kuno dan sangat dihormati oleh masyarakat. Seperti banyak dewa lainnya di Mesir, Sobek ditawari berbagai hadiah dan persembahan untuk menenangkan dan mengamankan kebaikannya. Ini termasuk makanan dan minuman, serta bahan berharga seperti emas, perak, dan batu mulia. Persembahan ini dimaksudkan untuk menunjukkan pengabdian dan rasa hormat masyarakat terhadap dewa buaya. Buaya dianggap hewan suci di Mesir kuno dan sering dijadikan mumi dan dikuburkan bersama manusia. Praktik ini sangat lazim di kota Fayum, di mana buaya dibiarkan dengan tujuan untuk mumifikasi dan penguburan. Fayum adalah salah satu pusat pemujaan Sobek di Mesir kuno dan merupakan rumah bagi banyak kuil yang didedikasikan untuk dewa buaya. Yang paling terkenal adalah kuil Sobek dan Haroeris, yang dibangun pada periode Ptolemeus. Terletak di kota Shedet, yang juga dikenal sebagai Crocodilopolis. Pusat pemujaan Sobek lainnya adalah kota Kom Ombo, yang merupakan rumah bagi kuil yang didedikasikan untuk Sobek dan dewa berkepala elang Horus. Kuil Kom Ombo dibangun pada periode Ptolemeus dan menampilkan desain ganda, dengan dua kuil terpisah yang didedikasikan untuk dewa yang berbeda. Sobek berperan penting dalam mitos Osiris yang menceritakan kebangkitan Osiris setelah dibunuh oleh saudaranya Set. Menurut beberapa versi mitos, Sobek membantu pemulihan jenazah Osiris dari Sungai Nil. Kultus Sobek menyebar dari Mesir ke Roma selama periode Ptolemeus. Bangsa Romawi mengasimilasi Sobek ke dalam keyakinan agama mereka, menggambarkannya dengan atribut yang lebih manusiawi dan menekankan hubungannya dengan Sungai Nil. Sobek disinkronkan dengan dewa Yunani Harpocrates, dan contoh perpaduan ini dapat ditemukan dalam seni dan patung Romawi. Representasi Sobek dalam seni dan patung Romawi bervariasi, dengan penggambaran mulai dari gaya tradisional Mesir hingga perpaduan sinkretis. Meski merupakan dewa kuno, Sobek tetap memegang tempat penting dalam masyarakat modern, khususnya di negara Mesir. Sobek masih disembah di beberapa bagian Mesir saat ini, khususnya di wilayah Fayum di mana ia banyak disembah pada zaman dahulu. Beberapa orang Mesir masih menganggap buaya Nil sebagai hewan suci dan simbol kekuatan Sobek. Mereka percaya bahwa buaya Nil adalah bagian penting dari warisan dan budaya mereka, meskipun ada potensi bahaya yang ditimbulkannya. Ada berbagai festival dan upacara tahunan yang diadakan di Mesir untuk menghormati Sobek, termasuk parade besar-besaran di jalanan Crocodilopolis disebut juga Shedet. Penggambaran budaya pop Sobek. Sobek juga muncul dalam budaya populer dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam film, video game, dan sastra. Sobek telah tampil sebagai karakter di berbagai video game, seperti Assassin's Creed, Origins dan Age of Mythology. Dalam sastra, Sobek telah disebutkan dalam novel seperti Tekken Chronicles, karya Rick Riordan, River God, karya Wilbur Smith. Sobek juga pernah tampil di acara animasi, seperti The Mummy dan The Batman. Meski berusia ribuan tahun, warisan Sobek tetap hidup, dan pengaruhnya dapat dilihat di berbagai aspek masyarakat kita saat ini. Kekuasaan dan keperkasaannya masih dihormati dan dirayakan, dan citranya terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share, agar channel ini dapat terus berkembang, dan terus memberikan sajian yang bermanfaat, dan jika terdapat kekeliruan, mohon berikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya.